Apakah kamu bosan dengan siklus hidup dari bulan ke bulan? Di Indonesia, perbedaan antara orang kaya dan orang miskin makin terlihat jelas. Bahkan banyak orang berada dalam keadaan finansial emergency karena pelajaran tentang uang tidak pernah diajarkan di sekolah. Seringkali kita hanya ikut jejak langkah dari orang tua. Walaupun kita bekerja di bidang yang berbeda dengan mereka, tetapi faktanya 99% dari anak mengikuti financial pattern yang terlihat dari kedua orang tuanya. Orang tua boros, biasanya anaknya juga hidup boros. Orang tua punya banyak hutang, biasanya anaknya juga punya banyak hutang. Dan kata Robert Kiyosaki, ini adalah the biggest middle class trap that everyone falls for. Jebakan kelas menengah yang memakan banyak korban. Jadi pada video kali ini kita akan bahas middle class money trap atau jebakan uang untuk kelas menengah yang faktanya susah untuk dilewati. Bertahun-tahun hidup dalam keadaan yang sama dan tidak ada perkembangan yang berarti. Dan kalau kamu sudah capek dengan keadaan yang gitu-gitu aja, serta ingin meningkatkan taraf hidup, yuk kita bahas tentang beberapa middle class money trap yang bisa kita hindari untuk mencapai financial freedom. Lalu, kalau kamu suka dengan konten psikologi of money kayak gini, yuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya, karena setiap minggu bakal ada video baru untuk kamu yang ingin belajar lebih banyak tentang uang. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Middle class money trap yang akan mensabotase perjalanan finansial kita. Yang pertama adalah kebiasaan mengambil pinjaman. Mengambil pinjaman memang dapat membantu kita dalam mewujudkan mimpi. Misalnya untuk ekspansi bisnis atau membeli rumah impian. Tapi banyak juga pihak yang memanfaatkan utang untuk kebutuhan konsumtif. Dan berdasarkan data dari Bank Indonesia, per Februari 2023, penyaluran hutang konsumtif dari bank mencapai 1.700 triliun setiap bulannya. Lalu, berdasarkan data dari OJK, total penyaluran pinjaman online dari fintech lending di Indonesia mencapai 225,55 triliun pada 2022. Jumlah tersebut naik 44,6% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 155,97 triliun. Jadi, banyak juga orang yang mengambil pinjaman untuk membuat dia tambah miskin dan bukan bertambah kaya. Dan ini menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan. Dia akan masuk jerat siklus hutang yang berbahaya. Ambil hutang, bayar cicilan, lunas. Ambil hutang, bayar cicilan, tapi yang ini belum lunas dan tiba-tiba sudah mengambil hutang yang baru. Dan salah satu penyebab orang mengambil hutang konsumtif adalah tidak punya dasar finansial kuat. Saya udah sharing tentang cara financial check up di video ini, linknya ada di deskripsi. Lalu setelah kita melakukan self financial check up, kamu dapat melanjutkan dengan budgeting dan melaksanakannya. Dan budgeting ini berfungsi untuk mengetahui seluruh arus pemasukan dan arus pengeluaran. Apabila lebih besar pasak daripada tiang, kita dapat memprioritaskan pengeluaran atau mungkin mencari side hustle untuk meningkatkan penghasilan. Dan kalau kamu perlu konsultasi private tentang hal ini, bisa join membership di level 2, karena saya provide meeting one-on-one buat kamu yang perlu jasa perencana keuangan. Lalu, middle class money trap yang kedua adalah membeli lebih banyak liabilitas dibandingkan dengan aset. Jadi, aset dan liabilitas adalah dua istilah dasar dalam mengelola uang, di mana aset diartikan sebagai sumber daya untuk menghasilkan uang atau memberikan nilai tambah. Misalnya, properti, saham, dan juga bisnis. Sedangkan liabilitas itu akan menggerus nilai kekayaan kita. Sebagai contoh, pengeluaran kartu kredit dan pinjaman konsumtif. Dan kesalahan banyak orang adalah memiliki lebih banyak liabilitas dibandingkan dengan aset. Sebagai contoh, kalau kita beli mobil mewah dan digunakan untuk keperluan pribadi, maka itu dikategorikan sebagai liabilitas. Karena harga mobilnya semakin turun dan kita juga harus keluar biaya maintenance dan lain-lain yang intinya mengurangi jumlah kekayaan kita. Tetapi kalau mobil mewah itu disewakan dan bisa menghasilkan uang, maka dapat dikategorikan sebagai aset. Jadi, perbedaan dalam penggunaan sumber daya yang sama juga akan menentukan apakah kita akan bertambah kaya atau bertambah miskin.
Oleh karena itu, penting untuk memprioritaskan pembelian sumber daya yang dapat menjadi aset dan bisa menghasilkan uang. Kamu bisa investasi di kamar kos-kosan, saham yang menghasilkan dividen, atau direct investment ke bisnis. Dengan begitu, kita akan menghasilkan pendapatan pasif yang bisa menyokong pendapatan aktif dan berujung financial stability. Kemudian, middle class money trap yang ketiga adalah mencoba terlihat kaya. Dan untuk menjaga penampilan, bisa jadi akan mengeluarkan biaya mahal dan membuat kita tetap menjadi miskin. Beli iPhone keluaran terbaru, pakai barang-barang branded, atau berlibur ke Eropa. Padahal semua pengeluaran tersebut itu di luar jangkauan finansial kita dan dilakukan untuk mendapatkan respect dari lingkungan sekitar. We buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like. Kebiasaan ini dapat mengakibatkan masalah finansial dalam jangka panjang. Jadi, penting untuk hidup sesuai kemampuan dan menahan diri untuk tidak membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Karena kekayaan tidak hanya tentang berapa banyak uang yang bisa kita hasilkan, tapi juga tentang bagaimana cara kita mengolah uang yang telah kita dapatkan. Berapa banyak artis dan tokoh sukses yang dulu kaya raya dan sekarang terjebak hutang. Sebagai contoh adalah Mike Tyson, juara dunia tinju kelas berat yang declare bangkrut di tahun 2003 dan punya hutang pada saat itu $23 juta. Padahal semasa hidupnya Mike Tyson sempat mengumpulkan $300 juta. Jadi, dengan hidup sederhana dan memprioritaskan pengeluaran, maka kita bisa mencapai financial freedom dan terbebas dari jerat kemiskinan. Berikutnya, middle class money trap yang keempat adalah terlalu fokus menabung. Ini nggak salah, tapi akan membatasi pertumbuhan kita untuk menghasilkan lebih banyak uang. Dan kenyataannya, semakin banyak uang yang bisa kita dapatkan, maka semakin besar juga alokasi uang yang bisa ditabung dan diinvestasikan. Dan untuk keluar dari jebakan finansial ini, kita dapat melakukan diversifikasi terhadap sumber penghasilan. Coba pertimbangkan untuk mengambil pekerjaan sampingan atau menjalankan usaha di samping pekerjaan tetap saat ini. Sebagai contoh, ketika saya bekerja di Bank Mandiri, saya punya beberapa usaha sampingan yang dikerjakan secara part-time dan tidak punya waktu yang mengikat. Di antaranya, jual beli barang elektronik, jual beli motor bekas, ternak blog, dan juga jadi YouTuber. Semuanya perlu modal dan ada yang berhasil, tapi juga ada yang gagal. Lalu sejak tahun 2016 sudah ada beberapa sumber penghasilan yang bisa menopang gaji karena total penghasilannya sekitar 0,5 sampai 1 kali gaji. Dan saya berpikir pada saat itu ini bisa jadi option job apabila ingin keluar atau dipecat dari Bank Mandiri. Selain itu, saya juga ambil kursus dan sertifikasi Chartered Financial Analyst. Dan ini menggunakan uang sendiri dan tidak mendapatkan alokasi budget dari kantor sama sekali. Padahal total pengeluarannya mencapai 30 juta dan sekitar 4 kali gaji saya saat itu. Tapi saya rasa ini perlu untuk mendapatkan kenaikan karir yang bagus di Bank Mandiri. Tapi saya tunggu-tunggu, ternyata karirnya stagnan dan tidak ada perkembangan sama sekali. Makanya saya putuskan untuk resign dan bekerja sendiri. Jadi, kamu bisa mengalokasi sebagian dari tabungan untuk hal-hal yang sekiranya bisa meningkatkan skill dan kemampuan untuk menghasilkan uang. Dan bisa jadi, apa yang kamu tidak sangka-sangka akan menjadi masa depanmu nanti. Dan middle class money trap yang terakhir adalah membeli rumah yang terlalu mahal. Rumah memang menjadi kebanggaan bagi banyak orang, tapi ini bisa menjadi jebakan finansial tanpa kita sadari. Hampir semua orang ingin membeli rumah yang lebih besar dan lebih bagus daripada kemampuan finansial mereka. Dan hal ini dimungkinkan karena ada yang namanya KPR, di mana kita bisa mengambil cicilan dengan persentase 30 bahkan sampai 50% dari penghasilan. Penghasilan 10 juta, cicilannya 5 juta. Padahal ketika beli rumah, pengeluarannya tidak hanya untuk cicilan, tapi juga utilities, air, listrik, internet, dan juga IPL, yang tentunya perlu dialokasikan dari gaji bulanan kita. Sebagai contoh, apartemen saya dengan ukuran 36 meter persegi itu menghabiskan biaya utilitas 2 juta per bulan. Dan bagi beberapa orang yang cicilan rumahnya terlalu mahal bisa menyebabkan house poor, di mana kepemilikan rumah akan membuat dia tambah miskin. Mayoritas penghasilan terpaksa untuk cicilan sehingga tidak bisa menabung dan berinvestasi. Lalu, kalau fondasi keuangannya tidak kokoh, maka rentan untuk telat bahkan gagal bayar cicilan. Misalnya, tiba-tiba ada keadaan darurat, keluarga sakit dan perlu berobat, tidak punya asuransi dan BPJS juga mati. Dan karena spare penghasilan tipis, maka terpaksa untuk jual aset.
Jadi tipsnya adalah menjaga cicilan KPR dengan budget maksimal 30% dari penghasilan. Misal kita mau rumah ukurannya 200 meter persegi dan cicilannya 50% dari penghasilan. Maka bisa dipertimbangkan untuk beli rumah yang ukurannya lebih kecil sehingga cicilannya bisa jadi lebih terjangkau. Oke, itulah dia 5 jebakan middle class money trap untuk kelas menengah yang mengakibatkan kita susah untuk naik level. Saya pribadi struggle di poin 2 dan poin 5 karena mayoritas aset berbentuk properti yang tidak liquid. Dan kamu juga boleh sharing di komentar apa yang menjadi jebakan untuk kondisi finansialmu. Poin 1, 2, 3, 4, atau 5. Atau mungkin ada jebakan lain. Langsung aja sharing di komentar. Semoga kamu suka dengan videonya. Jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa sama-sama naik level finansial. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!